Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ada masyarakat yang bertanya kepada saya sekaitan dengan pandangan Islam dalam masalah kepemimpinan. Dan saya yakin pertanyaan ini muncul oleh karena tidak beberapa lama lagi kita di Indonesia pada umumnya dan tentu di provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia akan terjadi pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Dan tentu masyarakat yang bertanya ini sangat wajar sebagai suatu bentuk bahwa keingintahuan tentang pandangan Islam. Baiklah, saya akan coba untuk mengupas dan menjawab pertanyaan ini secara umum tentunya. Pertama adalah bahwa kita maklumi setidak-tidaknya untuk seseorang yang ada niat ataupun maksud untuk melangkahkan kaki, mayunkan tangan, menjadi salah seorang calon atau mungkin salah seorang paslon, apakah itu gubernur, bupati ataupun wali kota, itu artinya adalah ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, dalam konsep umum, untuk terjadinya satu kepemimpinan itu ada 3 syarat sekurangnya. Pertama ada kemauan, kemudian ada kemampuan, dan yang ketiga tentunya ada dukungan. Nah, ketiga syarat ini tentu mutlak adanya. Ada orang yang punya kemampuan dan punya dukungan, tapi yang bersangkutan tidak ada kemauan. Barang itu tidak akan pernah terjadi. Atau sebaliknya ada orang yang sangat ingin, dia punya kemampuan, tapi dia tidak punya dukungan. Atau sebaliknya dia punya dukungan, tapi dia tidak punya kemampuan. Jadi 3 ini bolehlah kita katakan dalam pinjaman bahasa peribahasa kita sehari-hari, 3 tungku sejarangan. Jadi kedua-duanya itu adalah sangat penting, sangat pokok. Orang yang ada kemauannya, kemudian juga ada kemampuannya, plus ada yang mendukung. Nah, dukungan ini tentu ya dukungan dari masyarakat, dukungan segala hal termasuk kos ataupun dana, tentu semuanya itu akan bisa terjadi. Terlepas dari semua itu, sebenarnya dalam Islam banyak sebenarnya hal-hal yang membicarakan masalah kepemimpinan, dan tentu dalam kesempatan ini tidaklah mungkin kita bicarakan secara keseluruhan. Tapi setidak-tidaknya setahu kami, pemimpin di dalam Islam itu sebutannya ada 3. Kadang pemimpin itu disebut dengan amir, kadang-kadang disebut dengan rais, tapi juga disebut dengan ra'in. Nah, tentu masing-masing memiliki makna, yang mana itu jelas ditujukan kepada bagaimana seseorang itu dapat memimpin secara benar. Satu persatu akan kita coba untuk menyampaikan secara ringkas tentunya. Pertama, kenapa pemimpin itu di dalam Islam disebut dengan amir? Nah, amir itu berasal dari kata amaro, yang artinya adalah perintah. Dalam Al-Quran itu kita jumpai adanya ulul amri, orang yang memiliki perintah. Bahasa lainnya, orang yang memiliki wewenang. Diberikan kepada dia wewenang, kemudian dia memiliki wewenang itu. Nah, oleh karena dia memiliki wewenang, memiliki satu power dan kekuasaan di dalam memerintah, tentu sangatlah perlu ataupun sangatlah penting, jangan perintah-perintah yang ia berikan itu perintah yang tidak benar. Nah, Islam itu menuntun. Dalam Al-Quran itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Sementara yang mengartikan pemerintah begitu. Nah, dalam ayat ini saja secara tafsir ringkas itu sudah dapat kita gambarkan. Ketika taatilah Allah itu ada ati'u, dan taatilah Rasul itu ada ati Allah wa ati Rasul.
Tapi ketika ulul amri itu tidak ada ati'u lagi. Nah itu hampir sepakat para ahli tafsir, ulil amri yang akan dipilih, yang akan ditunjuk. Nah ini sudah mulai ada arahan Islam. Adalah pemimpin yang menurut keyakinan kita, dia akan bisa memberikan amar atau perintah-perintah atau wewenang ataupun kekuasaan yang bisa sesuai dengan kedua ati'u sebelumnya. Sesuai dengan ati'u Allah, sesuai dengan ati'u Rasul. Karena dia tidak punya prerogatif untuk membuat ati'u apapun kebijakannya. Apa itu namanya peraturan, pergub, perbuk, perwako, ataupun perda dan sebagainya, atau mungkin aturan-aturan yang lain, ya tentu harus mengacu kepada kedua ati'u sebelumnya. Nah, kami yakin dalam konteks ini di negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga tidak asing. Karena kita tahu bahwa yang menjadi dasar dari segala dasar sumber hukum di negeri ini adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Sementara sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengacu ke situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu pemimpin disebut dengan Rois. Nah, Rois itu berasal dari kata Roksun, artinya kepala, leher ke atas. Nah, kita sama tahu bahwa kepala di sana ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Dan yang paling penting di kepala itu ada otak. Nah, seorang Rois adalah orang yang mampu melihat. Tentu melihat muka, belakang, kiri, kanan. Melihat umat. Melihat masyarakat. Dan segala hal yang patut dilihat. Nah, tentu demikian. Nah, hasil penglihatan itu nanti oleh seorang pemimpin itu akan diserap, diolah melalui satu alat namanya otak. Nah, diolah melalui otak. Kemudian setelah diolah sedemikian rupa, lahirlah bentuk program yang dijelaskan oleh mulut. Atau itu gitu. Sama halnya dengan telinga. Seorang pemimpin berkewajiban untuk mampu secara nyaring mendengarkan segala bunyi. Mendengarkan segala bunyi-bunyi, tangisan ataupun rintisan dan sebagainya. Respon-respon. Ada yang menangis, maka seorang kepala akan menangkap tangisan itu. Dia akan menelusuri kenapa ada tangisan. Mungkin anak yang tidak makan, mungkin dia sedang dianiaya dan sebagainya. Nah, seluruh bunyi-bunyi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, seorang kepala daerah ataupun seorang pemimpin, dia akan mengambil dan menyerap, dimasukkan ke otak, diolah oleh otak, akhirnya nanti menanggulanginya, lahir dalam bentuk program yang dijelaskan oleh mulut, yang mungkin dibantu oleh tangan menuliskannya. Begitu pula halnya dengan hidung, mencium segala bau, ya banyak sekali isu-isu yang harus dicium sedemikian rupa. Ada isu baik, ada isu jelek, ya namanya masyarakat macam-macam. Nah, hidung juga harus tajam penciumannya. Nah, oleh karena itu seorang kepala mempergunakan mata secara maksimal itu harga mati. Begitu juga telinga secara maksimal, hidung secara maksimal, dan mulutnya, lidahnya, bahasanya bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa dipahami oleh masyarakat. Dan tak kalah tak pentingnya tentu bahasa yang lembut, yang tenang dan nyaman sampai di telinga masyarakat. Itu pengertian yang kedua. Dan yang ketiga, pemimpin itu dalam Islam kadang juga disebut dengan ra'in. Ra'in, ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Asal makna dari ra'in itu pengembala. Nah, dalam pengertian pengembala itu bisa kita tangkap 40 ekor kerbau hanya digembalakan oleh satu orang. Tentu kita sudah bisa memahami bahwa kerbau yang 40 itu nasibnya tergantung kepada si pengembala ini. Kita yakin kalau 40 ekor kerbau, si pengembala menjual satu ekor kerbau saja, itu induk semangnya atau bosnya nggak akan tahu. Karena tidak akan ada bekas. Tapi bagaimana kita mencari seorang pengembala yang betul-betul amanah. Kerbau itu tidak akan pernah dijual tanpa sepengetahuan bosnya ataupun orang yang punya ternak. Dan tak kalah pentingnya lagi adalah nasib kerbau yang 40 itu ditentukan oleh seorang anak gembala. Apakah akan berjalan lurus kerbau itu masuk ke padang rumput yang sudah ditentukan, atau mungkin kerbau itu akan lari masuk ke ladang ataupun sawah orang. Maka anak gembala adalah seorang yang sangat menentukan nasib kerbau tersebut. Itu pengertian dari ra'in.
Nah, dalam Islam kurang lebih konsep kepemimpinan itu ada kaitan dengan 3 sebutan tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, terutama yang bertanya kepada saya, dalam musim pilkada besok, apakah itu gubernur, apakah itu bupati ataupun wali kota, pilihlah orang-orang yang tadi itu. Orang-orang yang betul-betul bisa melahirkan kebijakan sesuai dengan kedua hati Allah. Orang-orang yang betul-betul bisa memfungsikan sebagai kepala, matanya, telinganya, hidungnya, dan mulutnya. Dan orang-orang bertanggung jawab memelihara kerbau. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dalam pengetahuan praktis yang seperti ini, sudahlah rasanya cukup bagi kita untuk berdiskusi dengan teman-teman kita, di mana saja kita berada, untuk menimbang yang ada. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan kita yang mau mencalonkan diri. Karena harganya sangat mahal, karena kita tahu. Tidak mungkinlah makan siang ada yang pre. Hanyalah yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat, pilihlah menurut hati nurani dan pertimbang yang mendalam. Karena bagaimanapun kepemimpinan itu dalam 3 konteks tadi itu kaitan dengan generasi. Kelanjutan kehidupan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Satu kali kata salah pilih itu merasakan akibatnya selama 5 tahun. Nah, untuk itu pilihlah yang tepat. Nanti akan ada kampanye, akan ada debat, dan akan ada penyampaian visi misi. Nah, kita sebagai masyarakat yang memang diberdayakan untuk memilih, tentu kita berkewajiban untuk menganalisa itu. Jadi ingat asal pilih. Apalagi kalau seandainya pilihan kita itu disebabkan oleh adanya embel-embel. Ya, saya sering sampaikan itu karena kepemimpinan itu kaitannya dengan kelanjutan kehidupan, sehingga garis lurusnya itu dekat dengan generasi. Akankah anak kita akan kita jual 500.000 per suara, 300.000 per suara? Rasanya tidak salah jika disampaikan, maukah kita sebagai orang tua menjual anak yang kita cintai harganya 500.000, harganya 300.000? Tentu tidak demikian. Jadi kita saksikan, kita lihat, kita dengar visi misinya, kita tangkap sinyal-sinyal yang ada di tengah masyarakat. Kan semuanya mereka diberikan ruang untuk mengeksistensikan dirinya, menonsmenkan dirinya kepada kita bersama. Itu hak mereka, dan memang demikian adanya. Tinggal lagi kita nanti memilih mana yang tepat. Luber, tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan, tidak boleh menjelekkan, pilih yang terbaik dari yang ada. Nah, itu barangkali secara ringkas dapat saya sampaikan. Saya kaitkan dengan pertanyaan, ya bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan. Mungkin dalam waktu yang sangat terbatas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.